Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu pasrah, mantan sudah tidak menganggapmu lagi. Tanda mantan jodohmu. Ya. Nah, jadi kita sekarang berhadapan dengan situasi di mana mantan betul-betul sudah tidak menganggap kita sebagai siapa-siapa. Bahkan kalau dia ketemu orang, ditanya bagaimana kabar kita, dia bilang tidak pernah mengenal kita. Ya, dia tidak pernah menganggap kita lagi, tidak pernah mengakui kehadiran kita, apalagi mengakui semua kebaikan dan jasa-jasa yang sudah kita berikan kepada dia. Dan kita tidak berusaha ya untuk membuat dia mengakui apa yang sudah kita berikan. Ya sudah, kalau memang mantan itu termasuk tipe orang yang tidak bisa berterima kasih, kita belajar untuk menerima kenyataan itu. Kita belajar untuk menerima kenyataan di mana kita sudah dilupakan. Artinya, pada saat ini kita pasrah kepada Allah. Nah, justru ketika itulah tanda bahwa mantan adalah jodoh kita terlihat sangat jelas ya. Kenapa demikian? Jawabannya karena ketika kita terus berusaha ya agar mantan mau menganggap kita lagi, agar mantan mau mengakui kita lagi, agar mantan mau berubah pikiran, membatalkan perpisahan dan seterusnya, kan realita yang kita dapatkan justru sebaliknya. Mantan semakin menjauh, mantan semakin sulit untuk didapatkan, mantan semakin sombong, dan tadi mantan tidak pernah menganggap bahwa kita ini pernah ada di dalam hidupnya. Ketika kita pasrah, ya, kita berserah diri kepada Allah, kita bertawakal, maka apa yang menjadi doa-doa kita akan terkabul. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita akan terpenuhi. Coba sekarang apa yang jadi doa-doa kita? Kita berdoakan agar mantan menjadi jodoh sejati kita. Kita berdoa agar mantan sadar. Ya. Artinya ketika kita pasrah, itu kita sudah berada pada puncak usaha kita. Semua usaha sudah kita lakukan untuk membuat mantan kembali, tapi bukannya kembali, justru tambah sombong. Ya, kita sudah berusaha meyakinkan dia pergi. Kita berusaha minta bantuan kepada orang-orang yang mungkin punya pengaruh dalam hidup dia sama sekali mengabaikan itu. Dia tidak peduli. Ya, artinya kita sudah berusaha maksimal ya. Nah, pasrah itu meskipun kelihatannya kita tidak lagi ngejar-ngejar mantan, tetapi yang kita tingkatkan sekarang adalah usaha kita dengan doa kita. Kalau kita sudah berdoa ya, dan kita juga sudah berusaha maksimal, maka hasil dari doa itu kita pasrahkan kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Maka ketika orang pasrah, maka pada saat itulah apa yang menjadi doanya terkabul. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya
Allah akan memberikan jalan keluar baginya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Ya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Ya. Nah, jelas ya bahwa pasrah itu adalah sesuatu keadaan hati kita yang itu sebenarnya sulit untuk dicapai. Sehingga ketika orang bisa mencapai level atau tingkatan atau keadaan hati yang pasrah, maka pada saat itulah insya Allah apapun yang menjadi doa-doanya akan terkabul. Nah, maka ketika kita pasrah, maka itu adalah pertanda bahwa doa kita terkabul. Artinya ketika kita pasrah, itulah tanda bahwa mantan adalah jodoh sejati dalam hidup kita. Karena ada orang yang sudah berusaha, ya, maksimal, dan dia sudah mentok, sudah tidak bisa lagi, ya, berusaha. Tetapi setelah itu, dia bukannya pasrah, dia tetap penasaran. Gagal nih merebut mantan kembali, ya, dengan mendekati, ngejar-ngejar, telepon-telepon, dan seterusnya, gagal. Mantan tetap menolak. Maka dia berusaha, misal menggunakan black magic, ya, atau menggunakan ilmu sihir agar mantan mau kembali kepada dia. Karena dia punya modal. Apa? Misal foto mantan lengkap dia punya, ya, diberikan kepada penyihirnya, kemudian oleh penyihir tadi atau orang yang bisa mengerjakan sihir, buhul, foto itu kan bagian dari buhul sihir. Nah, itu ditiup-tiup tuh, ya, dihembuskan energi sihirnya, tujuannya agar mantannya balik kepada dia. Nah, itu namanya orang yang tidak pasrah. Nanti sudahlah mantannya tidak balik, dia dapat dosa musyrik, ya, dan doanya tidak akan pernah terkabul. Di akhirat dia masuk neraka. Jadi kalau orang yang terus penasaran, rugi terus. Nah, tetapi kita tidak. Setelah memang semua usaha sudah maksimal dan mantan tetap menolak, nah kita pasrah. Kita pasrah itu, ya, kalau orang menggunakan atau memakai media sihir tadi, ya kan, ada sihir cinta, ya, di kita juga banyak dikenal tuh. Ada sihir perceraian, sihir tafrik, dan seterusnya. Nah, kalau orang menggunakan sihir, maka tanpa dia sadari, dia menyandarkan dirinya kepada setan, ya, maka ujung-ujungnya neraka. Kalau orang tetap penasaran, menggunakan sihir, menyandarkan diri kepada setan, masuk neraka. Tetapi ketika kita pasrah, tidak penasaran, kita menyandarkan diri kepada pertolongan Allah, apa yang kita tingkatkan? Wa may yattaqillah, ketakwaan kita kepada Allah. Ya, di dalam ketakwaan itu kita memperbanyak doa-doa kita, memperbanyak puasa sunnah, doa orang yang berpuasa mustajab, memperbanyak sholat malam, doa di sepertiga malam menjelang fajar mustajab, berdoa setiap selesai mengerjakan sholat fardu, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Itu yang kita lakukan. Kita bersandar kepada pertolongan Allah, kita pasrah, maka itu adalah tanda bahwa doa terkabul. Tetapi ketika manusia menyandarkan dirinya
kepada pertolongan-pertolongan yang lain, maka itu adalah tanda bahwa apa yang menjadi doa dan harapannya tertolak. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.